Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang VPN, Virtual Private Network, versi Remote Access, Client VPN. Apa itu VPN? VPN adalah program atau teknologi yang dapat menciptakan koneksi jaringan private atau jaringan pribadi di beberapa perangkat melalui jaringan publik seperti jaringan internet. VPN dapat memperluas jaringan private melalui jaringan internet. VPN secara sederhana bisa dianalogikan seperti sebuah terowongan atau jaringan private yang dibuat pada jalan besar atau jaringan publik internet. Jaringan private yang dibuat VPN membuat pengguna bisa mengakses internet dengan lebih aman. Koneksi pada jaringan private menjadi lebih aman karena transmisi data di dalamnya menggunakan protokol komunikasi yang terenkripsi. Jadi dengan demikian, data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang untuk menerimanya. Selain itu, jaringan private VPN bisa menyembunyikan identitas atau alamat IP dari perangkat pengguna. Alhasil, pengguna bisa berselancar di internet menggunakan alamat IP yang bukan asli miliknya, alias anonim. Kemudian fungsi VPN. Sebagian besar pengguna mungkin telah memanfaatkan VPN untuk membantu membuka atau mengakses website yang diblokir di sebuah tempat atau di negara. Fungsi tersebut merupakan fungsi yang paling umum dijumpai dari penggunaan VPN. Namun, membuka website yang diblokir pada dasarnya hanya salah satu dari fungsi VPN. Secara umum, terdapat 3 fungsi VPN. Yang utama yaitu menyediakan jaringan yang mendukung privasi, anonimitas, dan keamanan. Nah, pada kasus kali ini, kita akan menggunakan VPN sebagai anonimitas dan keamanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada topologi berikut ini. Baiklah, mari kita lihat pada topologi atau gambar berikut ini. Di sini terdapat 2 buah jaringan. Yang pertama, jaringan server yang berada di kota Cimahi, lalu kemudian ada jaringan klien yang berada di kota Bandung. Nah, nanti di simulasi akhir untuk jaringan LAN yang ada di kota Bandung, ini bisa mengakses internet, kemudian server pun nanti bisa mengakses internet, kemudian jaringan klien bisa VPN ke router 1 itu ini VPN, kemudian klien VPN ini kota Bandung bisa mengakses ke server yang berada di kota Cimahi. Nah, di sini server memiliki IP 10.20.2. Pada router 1 ini akan dijadikan VPN. Untuk EPA01 yang mengarah ke server, IP-nya yaitu 10.2.0.1, prefixnya 24. Kemudian interface yang mengarah ke ISP atau ke internet yaitu FA00 dengan IP 10.3.0.1, prefixnya 24. Lalu kemudian di sini router ISP atau internet. Untuk yang mengarah ke jaringan server memiliki IP 10.3.0.2, prefix 24. Lalu kemudian interface yang mengarah ke jaringan klien LAN kota Bandung yaitu IP-nya 10.0.0.1, prefix 24. Nah, untuk PC klien yang ada di kota Bandung ini akan mendapatkan IP secara otomatis dari ISP. Dengan IP pool rentangnya yaitu 10.0.0.2 sampai dengan 10.0.0.254. Jadi kemungkinan untuk kliennya bisa mendapatkan IP dari angka 2 sampai dengan 254. Nah, secara konsep router 1 ini akan dijadikan VPN server atau NAT. Kemudian
Router 2 ISP ini akan dijadikan sebagai internet. NAT dipakai untuk ke akses internet, VPN dipakai untuk akses aman dari klien ke server, sehingga nanti kliennya bisa dianonimkan IP address-nya yang akan diberikan lagi IP anonimnya oleh VPN ini dengan rentang IP pool VPN-nya 192.168.100.1 sampai dengan 192.168.100.254. Nah, berikutnya mari kita konfigurasi supaya VPN-nya bisa berjalan dengan baik. Terlebih dahulu mari kita mulai dengan mengkonfigurasi server sesuai dengan yang sudah direncanakan pada topologi. Selanjutnya ke service. Save. Kemudian DNS. Ya, konfigurasi server selesai. Berikutnya kita konfigurasi di router 1 atau router VPN server. Selanjutnya kita routing ke jaringan klien. Networknya 10.0.0.0. Kemudian kita merouting ke jaringan internet. Kemudian kita akan membuat IP pool untuk VPN-nya. Selanjutnya kita membuat username dan password untuk VPN klien. Membuat service AAA. Membuat VPN group. Nama grupnya VPN group. Ini bisa diganti bebas, silakan namanya apa aja. Key-nya bisa diganti, tidak mesti Cisco. Apply ke interface luar. Selesai untuk konfigurasi router 1 atau VPN server. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router 2, yaitu ISP atau internet. Kita klik router ISP-nya. Membuat simulasi internet, ping ke alamat Google. Routing ke alamat server. Selanjutnya kita akan membuat IP DHCP pool untuk klien-klien ini.
selesai untuk konfigurasi ISP atau internet. Kita simpan. Ya, selanjutnya mari kita uji coba hasil konfigurasinya. Kita ke server terlebih dahulu. Apakah server sudah mendapatkan akses internet? Kita ping ke alamatnya Google. Ya, server sudah mendapatkan akses internet ya. Kemudian kita ke jaringan klien yang ada di kota Bandung. Kita konfigurasi dulu untuk IP address-nya. DHCP. Ya, sudah mendapatkan IP secara otomatis yang diberikan oleh ISP. .3 10.4. Ya, kita coba PC klien yang ada di kota Bandung, apakah bisa terkoneksi ke internet. Oke, bisa ya. Kemudian apakah bisa berkomunikasi dengan server? Oke, bisa. Kemudian web browser, kita coba buka halaman web dari server labcom.com. Ya, bisa. Namun ini belum mengaktifkan VPN, sehingga IP private dari komputer ini bisa diketahui oleh orang lain, misal server. Lakukan ping ke alamat komputer ini, klien yang ada di kota Bandung. Karena sudah diketahui IP-nya, IP private-nya, maka menjadi rentan. Nah, supaya tidak bisa diketahui IP-nya, ini bisa dianonimkan. Mari kita aktifkan VPN pada PC klien. Klik VPN. Ya, kita memasukkan username password yang sudah kita konfigurasikan di router VPN server ini. Klik connect. Ya, sudah terkoneksi. Nah, sekarang IP private-nya dianonimkan atau disamarkan menjadi 192.168.100.1 yang padahal yang aslinya tadi 10.0.0.1. Nah, ini disamarkan oleh VPN ini sehingga mendapatkan IP samarannya yaitu 192.168.100.1. Mari kita coba. Server ini akan melakukan ping ke PC klien tadi yang IP-nya 10.0.0.0.2. Sebelumnya ini connect karena sudah diketahui IP-nya. Nah, sekarang menjadi tidak terkoneksi karena memang IP-nya tadi sudah disamarkan menjadi 100.1. Kita coba ke alamat samarannya. Nah, kalau ke alamat samarannya sudah bisa ya. Nah, kemudian apakah PC klien ini masih bisa terkoneksi dengan internet setelah VPN-nya diaktifkan? Ya, ketika VPN-nya diaktifkan maka secara otomatis menjadi tidak terkoneksi ke internet untuk menjaga keamanan dari klien itu sendiri. Coba kalau ke server apakah masih bisa terkoneksi dengan mengaktifkan VPN. Ya, kalau ke server itu masih bisa berkomunikasi. Kita coba laman web. Ya, jika VPN diaktifkan maka jalur menuju server tidak masalah, tapi jalur ke internet itu sengaja menjadi tidak terkoneksi demi keamanan klien itu sendiri. VPN masih aktif. Kalau misalnya ingin terkoneksi kembali dengan internet,
maka klik disconnect. Coba lagi. Ya, connect ke internet server. Connect. Namun kalau tanpa VPN seperti ini menjadi beresiko terjadi penyadapan karena IP private-nya diketahui. Coba lagi yang PC berikutnya. IP samarannya ping 88 ya, jadi tidak terkoneksi ke internet untuk keamanan dari klien tersebut. Ya, tapi untuk menghubungi server masih bisa terkoneksi. Nah, jadi seperti itu ya cara membuat VPN server sehingga pengguna bisa mengakses internet dengan lebih aman. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.